Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Kita akan masuk sesi keempat atau sesi terakhir dari pemasangan kabel di mesin RO 2000 GPD. Nah, kita masuk dalam tahap penyambungan setiap kabel di terminal box MCB 8 grup Presto. Oke, kita mulai saja. Tadi mungkin kalian sudah lihat di sesi pertama bagaimana kabel-kabel itu disusun. Maaf, di sesi kedua bagaimana kabel-kabel itu yang dari box dari panel akrilik ini kalian susun dan sudah diberikan tanda-tanda ya. Jadi ada kabel tanda potongan 1, ada kabel potongan 2, ada kabel dengan ujung potongan 3 ya. Nah, yang ini yang keras ini adalah kabel dari ampere meter ya, sudah kalian pasang. Nah, kemudian di bagian kabel bawah juga sudah kalian tanda-tandai ya. Ada yang kabelnya potongan 1 itu adalah kabel dari pompa utama, potongan 2 adalah kabel dari pompa joki, atau mungkin terbalik ya, potongan 2 dari pompa utama, potongan 1 pompa joki ya. Lalu kabel 3 ini adalah kabel untuk ke radar ya. Oke, yang keras ini dari kabel bawah ini adalah kabel kelistrikan utama untuk dihubungkan ke steker. Nah, ini nanti akan bisa sambung satu persatu. Oke, sekarang kita akan coba menyederhanakan dulu kumpulan kabel-kabel kita yang terlihat sangat berantakan ini dengan cara untuk kabel hitam atau 0 kita kumpulkan di terminal khusus untuk kabel 0. Oke, kita kumpulkan dulu bagian bawah semua kabel 0-nya ya, termasuk radar. Radar juga ya, karena radar itu kan kita mengambil jalurnya dari 0, maka kabel radar juga kita susun dulu kabelnya. Yang 0-nya kita susun, kita gabungkan ke ke terminal khusus kabel 0. Oke, ini semua kabel hitam, kita anggap ini kabel 0. Dan kemudian kita gabungkan menjadi satu. Gabungkan saja menjadi satu. Lalu kita sambungkan ke terminal tembaga khusus untuk jalur 0. Oke, sudah. Yang bawah bautnya kurang 1, kita ambil dari atas saja. Jadi yang di bawah tadi ingat kawan-kawan ya, kabel 0 dari pompa utama, kabel 0 dari pompa joki, dan kabel 0 dari pompa dari radar itu kita gabung menjadi satu. Ini terminal atas kayaknya nggak dipakai, kita lepaskan aja kawan-kawan. Terminal tembaga yang di atas ini tidak dipakai, kita lepaskan saja. Kemudian kita nanti akan menggabungkan juga kabel 0 dari kabel induk utama kelistrikan ini. Ini yang keras ini adalah kabel
nol dari kabel kelistrikan utama. Kita potong, lalu kita gabungkan di terminal kabel 0. Oke, udah kita susun. Nah, di bagian atas kan kita juga punya kabel 0 untuk semua titik dari lampu voltmeter di bagian atas. Ini juga kita gabungkan di titik 0 perkumpulan kabel 0 atau di terminal perkumpulan kabel 0 di bagian bawah. Nah, ini tadi kan yang di sesi kedua sudah kita bilang kabel 0-nya tidak kita tandai apa-apa ya, polos saja, tidak kita potong, maka kita sambungkan di bawah. Sambungkan di bawah, gabung dengan terminal tembaga khusus titik 0. Susun. Oke, sekarang sudah ada semua kabel 0 sudah terpasang. Kemudian kita akan masuk ke penghubungan A1 A2 dari kontaktor. Oke. Nah, ini adalah yang kabel yang dikasih tanda guntingan 3 di sini. Ini kan kabel radar ya, kabel radar nolnya ya, 0. Karena dia akan kita hubungkan ke A1 atau A2 dari kontaktor. Maka ini kita hubungkan saja, terserah mau gimana, tapi yang pastinya di bagian bawah ya, di bagian bawah dari kontaktor. Nah, ini kalau kalian lihat semua kontaktor itu ada 2 baut di bawah. Itu adalah baut A1 A2 kodenya, itu baut sepul dari kontaktor. Jadi sepul dari magnetic switch dari kontaktor atau relay kontaktor. Karena kita pasangkan kabel radarnya ke sini. Jadi ini mewakili kabel 0 yang sudah dikontrol sama saklar power on off dan radar tangki RO. Kunci. Oke, ini pengkabelan bawahnya sudah selesai. Nah, ini yang di bawah ini juga ada 2 buah kabel yang serabut ya, yaitu kabel pompa utama dengan guntingan 1 dan kabel pompa joki dengan guntingan 2. Nah, kabel pompa saya salah ya. Kabel pertama, guntingan pertama itu kabel pompa pembantu atau joki, guntingan kedua itu kabel pompa utama. Maka kita potong kabelnya. Yang dipotong dulu adalah kabel kedua, pompa utama. Maka kita ambil juga api dari lampu indikator pompa utama, yaitu warna biru, warna hijau. Itu kabelnya guntingannya 3 ya, ini. Dan kita paralelkan itu di sini kita gabung ya. Jadi kabel guntingan 2 yang menandakan pompa utama dengan kabel dari indikator pompa utama yang guntingan 3 di bagian atas. Kita jumper, kita paralel seperti ini, lalu kita masukkan ke lubang MCB nomor 2. Ke lubang MCB nomor 2 dari MCB bagi yang sebelah kanan. Kunci dengan kuat, lalu susun rapi. Lalu kita masuk lagi pengkabelan
pompa pertama atau pompa joki atau pompa pembantu yang dikodekan di kabel bawahnya itu dengan guntingan 1. Lalu kita ambil kode kabel dengan guntingan 2 yang mewakili kabel api dari lampu indikator pompa joki. Kita kupas, lalu kita gabungkan dengan kabel api pompa joki atau pompa pertama. Jumperkan, gabung seperti ini. Lalu Anda masukkan ke lubang MCB pertama atau yang sebelah kiri. Kunci. Oke. Lalu Anda telah selesai untuk pengkabelan pompa dan pengkabelan ke lampu indikator pompa. Kemudian ini sudah tinggal 4 kabel ya kawan-kawan. Sekarang ini yang kabel yang biru yang kawat ini di bagian bawah, ini adalah tinggal kabel pompa, kabel kelistrikan utama dari PLN. Maka ini kita hubungkan ke kontaktor. Nah, kita hubungkan ke kontaktor. Jadi kontaktor ini hanya menghubungkan satu jalur api saja ya. Dan dia kita paralel. Jadi ada 4 pin dari kontaktor ini, kita akan paralel dia. Apa gunanya di paralel seperti itu? Karena dia bisa memperdambah daya arus dan kemampuan kontaktor. Jadi kontaktor nggak cepat panas. Oke. Bentar ya. Jadi kita buat jumpernya untuk kita buat jumpernya seperti ini. Kelihatan ya. Lalu kita buat jumper ya, seperti ini 3 buah ya. Kita masukkan ke masing-masing dari terminal baut di bawah kontaktor ya. Jadi ini sebagai jumper, jadi menghubungkan api ke semua baut dari pin saklar magnetic switch dari kontaktor.
Oke, sekarang setelah kita pasang jumper untuk ke pin bawah dari saklar magnetic switch kontaktor, kita pasang juga satu jalur untuk A2 dari kontaktor A2 A1. Tadi A1 nya kan sudah kita hubungkan dengan saklar dengan kabel dari kabel radar ya. Nah ini kita tinggal, tadi kan 0 ya, ini kita harus mengambil apinya untuk A2 dari spool kontaktor. Itu kita ambil apinya itu dari kapin penghubung jumperan dari 4 buah baut di kontaktor, 4 buah baut dari jalur bawah magnetic switch kontaktor. Jadi pokoknya kita paralel lah dari api masuk ya, dari api masuk ke kontaktor. Maaf kalau bahasa saya dimengerti. Jadi pokoknya ngambil A2, api untuk A2 dari spool kontaktor tuh diambil dari api PLN masuk ya, dari kabel PLN. Nah begini, jadi kita lihat ini adalah kabel dari PLN masuk. Kita jumper ke semua baut dari bawah terminal kontaktor, dan satu kabel yang paling ujung ini dihubungkan ke A2 dari kontaktor sebagai switch. Jadi api langsung masuk, tapi nolnya dikontrol sama magnetis sama radar, sama ini ya, saklar emergency switch dan radar tangki. Oke, kalau Anda perhatikan ya, ini sudah kita pasang bagian bawah. Sekarang kita buat untuk jumper bagian atas. Oke, ini kita pasang dulu jumper untuk input MCB bagi yang 10 ampere. Jadi kita letakkan di sini, di input dari MCB bagi. Kemudian Anda kunci salah satunya. Oke, ini sudah Anda kunci. Kemudian kita ambil salah satu dari kabel yang melewati ampere meter. Jadi kita ambil salah satu kabel yang melewati ampere meter. Kabelnya ini kita pilih warna hitam. Saya pilih warna hitam kabelnya. Lalu kita masukkan ke input MCB bagi. Oke, ini kita masukkan ke input MCB bagi. Kunci. Nah, udah Anda kunci seperti ini. Nah, berarti tinggal 2 kabel ya. Nah, ini kabel untuk indikator bahwasannya kelistrikan sudah masuk ke kontaktor. Jadi ini kabel api dari lampu merah. Kabel api, yang ini kabel api dari lampu merah. Ya. Kita hubungkan kemana? Kita hubungkan ke salah satu dari 4 baut terminal magnetic switch dari kontaktor. Saya letakkan ini di pinggir ya kawan-kawan. Oke. Nah, kemudian kabel dari ampere meter yang masih ada sisa satu ini saya potong, saya letakkan di salah satu dari 4 buah kabel 4 buah baut dari terminal magnetic switch.
Nah, di sini saya letakkan di pinggir sebelah kiri. Saya letakkan di MCB sebelah kiri. Bang, Assalamualaikum. Abang udah kakak sini? Kakaknya udah Dusun 12? ya. Topik banget. Iya. Oke. Sekarang kita pasangkan kembali 3 buah jumper untuk baut pin dari saklar magnetic switch bagian atas. Pasangkan jumpernya seperti ini. Oke. Ini juga. Ini juga akhir. Kunci. Oke, maka selesailah pemasangan kabel dari terminal kontaktor, terminal MCB box 8 grup ini yang di dalamnya ada kontaktor dan 2 MCB bagi. Maka kita akan masuk dalam tes pengujian ya. Jadi saya ulangi lagi ya kawan-kawan. Jadi mungkin ada yang terlupa penjelasan saya karena sambil bekerja. Jadi begini ya prinsip kerjanya. Jadi kabel dari PLN birunya itu masuk ke terminal kontaktor yang bawah, dihubungkan secara paralel. Lalu di paling ujung ini kita sediakan satu kabel untuk menghubungkan ke A2 dari spool kontaktor. Lalu A1-nya itu dikontrol oleh saklar dari emergency switch atau power yang diseri dengan radar. Jadi kalau kita nyalakan ini atau radar dalam keadaan kosong dan menyala, ini juga kita tekan menyala, maka arus listrik akan mengalir ke kontaktor dan menghubung ke A2. Nah, ketika menghubung ke A2 itu maka spool akan terjadi bekerja dan magnetic switch akan menarik switch, maka menyalalah kontaktor. Ketika kontaktor sudah menyala dan menghubung, magnetic switch-nya bekerja, maka terhubunglah arus listrik 0 di bagian bawah ke atas. Nah, ketika terhubung ke atas ini, begitu juga ini ada jumper untuk indikator lampu indikator bahwasannya tegangan listrik sudah masuk ke mesin melalui kontaktor dan juga terhubung ke ampermeter. Ampermeter ini jadi seperti switch juga, seperti saklar. Selain dia memonitor berapa arus yang berjalan di mesin ini, juga sebagai saklar menghubungkan. Lalu dari ampermeter ini menghubungkan kembali turun ke bawah masuk ke MCB bagi. Nah, MCB bagi ini adalah arus listrik yang jalurnya jalur api. Lalu dari sini ketika MCB dinaikkan ke atas, maka akan turun ke bawah arusnya, maka akan menghubungkan ke setiap jalur. Jadi kalau yang sebelah kiri ini seperti kita bilang tadi, ini jalur ke pompa joki dan lampu indikator pompa joki. Yang sebelah kanan jalur ke pompa utama dan indikator lampu hijau untuk menunjukkan pompa utama. Begitulah proses kerjanya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pengujian. Tapi sebelum kita melakukan pengujian, kita akan tutup dahulu MCB box Presto ini agar lebih aman. Oke, ini adalah cover dari penutup MCB box yang sudah saya modifikasi
itu saya potong sedikit di bagian sebelah kanan untuk tempat dari kontaktor ya. Ini tidak saya potong karena ini adalah tempat untuk MCB bagi. Kita pasangkan. Oke, lalu kita pasang cover penutupnya ya. Oke, cover penutup sudah kita pasang. Baik, kita akan mengadakan tes pengujian ya kawan-kawan. Kita hubungkan listrik dari mesin. Bentar, karena saya sambil handphone. Oke, sorry, mesin tiba-tiba menyala. Oke kawan-kawan, ini kita akan coba melakukan pengetesan ya. Anda lihat tadi kan kabel dari saklar dan radar, ujungnya kan saya tutup, saya hubungkan dan saya isolasi. Saya tutup dengan isolasi. Artinya kita buat simulasi seolah-olah radar di tangki RO dalam keadaan kosong ya. Nah, karena kosong kan radarnya menghubung ya. Nah, maka ketika akan menguji mesin ini, seperti yang saya katakan, apabila kita tekan tombol yang warna merah ya, maka lampu merah akan menyala dan ampere listrik, ampere meter bekerja dan voltasenya juga ikut bekerja naik ya. Nah, kemudian ketika saya naikkan MCB sebelah kiri, maka pompa joki atau pompa pertama akan menyala. Nah, pompa pertama yang bawah itu menyala dan lampu kuning juga menyala, menunjukkan bahwasanya pompa pertama sedang menyala. Dan ini lihat ampere meter akan bergerak menunjukkan arusnya. Oke, nah ketika saya naikkan MCB yang kedua sebelah kanan, maka pompa joki pompa utama yang di sini itu akan menyala dan lampu hijau juga ikut menyala dan ampere meter juga akan menunjukkan. Oke, jadi kalau kita naikkan dua-dua, dia akan menyala. Dan apabila kita matikan ini, maka sistem akan mati. Oke, apabila kita tekan, sistem akan menyala. Oke, nah kita juga bisa rubah kelistrikannya apabila kita ingin dalam keadaan seperti ini. Kan kita tidak tahu nih listrik sudah menghubung atau tidak, maka kita bisa pindahkan kabel yang di sebelah sini, yang kabel warna yang untuk lampu merah, kita bisa pindahkan ke bawah. Kalau ke bawah, ketika PLN itu masuk, dia akan langsung menyala kabel lampu warna merahnya. Dan ketika ditekan kontaktor, maka cukup indikator dari voltmeter saja yang akan terlihat menunjukkan. Nah, ini saya pasangnya kabel untuk api warna lampu merah ini, warna merah ini saya letakkan di bagian atas. Ya, harusnya ada di bawah sini. Oke, itu ada kesalahan dari saya. Nanti kita bisa pindahkan ke sini, maka dia akan menyala langsung. Oke, akan coba saya pindahkan. Oke kawan-kawan, ini sudah saya pindahkan kabel api dari lampu merah yang saya tadi letakkan di atas, saya pindahkan ke bawah ya. Jadi lihat, belum saya tekan tombol merah ini, lampu merahnya sudah menyala, artinya listrik sudah masuk. Jadi agar orang-orang yang berdekatan dengan mesin ini lebih berhati-hati lagi karena listrik sudah masuk. Nah, apabila kita tekan tombol merah ini, maka lihat ya, mesin akan menyala
Ya, kalau saya matikan MCB-nya, itu yang menunjukkan bahwa sen listrik sudah menyala. Pertama, kontaktor akan bunyi. Anda lihat bunyi, dan voltmeter naik menunjukkan angka. Nah, ketika itu kita naikkan MCB, dia menyala. Dan ketika misalnya mesin RO dalam keadaan penuh, maka akan mematikan. Atau ketika tombol ini saya matikan atau mesin RO dalam keadaan penuh, maka dia akan mematikan kontaktor dan lampu merah akan menyala, menandakan listrik sudah masuk. Jadi begitu saja mungkin kawan-kawan cara pemasangan instalasi listrik di mesin RO 2000 GPD dan mesin-mesin RO saya lainnya dengan pemasangan listrik yang sederhana, ya. Jadi mudah-mudahan saja bisa banyak membantu dan memberikan wawasan baru Anda dalam perakitan mesin RO yang mungkin selama ini terkendala, tidak tahu bagaimana cara memasang rangkaian kelistrikannya. Mudah-mudahan dengan melihat video ini Anda jadi paham dalam merangkai kelistrikan di mesin RO yang Anda buat, dan mudah-mudahan saja video ini banyak memberikan manfaat kepada saya pribadi dan kepada Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya dalam sesi 1 sampai dengan sesi 4 dalam rangka perihal bagaimana cara memasang kelistrikan di mesin RO 2000 GPD. Jika Anda suka, silahkan like video ini. Jika ada hal-hal yang Anda masih bingung dengan kelistrikan yang saya jelaskan, mungkin bahasa saya kurang bisa diterima dan agak sulit untuk dipahami, Anda silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa hubungi saya di chat WA atau telepon. Jika Anda merasa banyak terbantu dari video ini, silahkan Anda like dan share. Kemudian yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe video saya agar video saya lebih banyak penontonnya dan banyak bermanfaat dan bisa memberikan manfaat juga bagi saya dan bisa membuat saya lebih baik ke depannya dalam membuat video-video berikutnya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.